Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi internasional akan menjelaskan tentang analisis keuangan internasional. Saya sendiri atas nama Edi Suyuti, ada rekan kelompok saya Nuryanti Sakina dan Andi Nur Hidayah Supratman. Baik, di dalam dunia internasional tentunya menganalisis laporan keuangan itu sangat diperlukan untuk bagaimana kemudian kita menjalin hubungan yang baik dengan suatu perusahaan atau perusahaan yang kemudian ini kita ajak untuk bermitra. Ini juga dibutuhkan oleh seorang investor, ya tentunya, atau orang-orang yang akan berinvestasi kepada perusahaan atau suatu perusahaan internasional. Di dalam dunia internasional adapun strategi analisis yang kemudian sering dilakukan oleh seorang analisator tentunya adalah dengan mendapatkan informasi-informasi dari perusahaan, dari pedagang juga tentunya, atau seluruh stakeholder yang dapat menjamin mutu atau tingkat akurasi dari informasi yang ingin kita dapatkan. Nah, di dalam menjalankan suatu analisator atau analisis laporan keuangan itu sendiri ada beberapa hambatan. Yang pertama, kurangnya informasi. Yang kedua, kurangnya rekomendasi analisator. Inilah kemudian menjadi hambatannya. Maka langkah-langkah yang signifikan tentunya perlu kita lakukan, ya misalnya dengan mengevaluasi langkah analisator yang telah kita lakukan dan melihat penyimpangan-penyimpangan akuntansi yang terjadi. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryanti Sakina dari kelompok 10 akan melanjutkan pemaparan pada materi kami. Selanjutnya, terkait analisis akuntansi. Tujuan dari analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analis perlu untuk mengevaluasikan kebijakan dan estimasi akuntansi serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Yang terakhir ini mengacu pada diskresi manajemen untuk menentukan kebijakan dan estimasi akuntansi yang harus diterapkan dalam suatu peristiwa akuntansi tertentu. Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat diandalkan, analis harus menyesuaikan jumlah akuntansi yang dilaporkan untuk menghilangkan distorsi yang disebabkan oleh penggunaan metode akuntansi yang menurut analis tidak layak. Sebagai contoh, analis mungkin meyakini bahwa revaluasi atas aktiva tetap menghasilkan nilai tercatat aktiva yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengenai mekanisme untuk mengatasi perbedaan prinsip akuntansi antar negara. Yang pertama, beberapa analis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Yang kedua, beberapa yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan yang dialokasikan di negara-negara tertentu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Andi Nur Hidayah Supratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayah Supratman. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Nuryanti, yang dimana kesulitan dan kelemahan analisis keuangan internasional. Akses informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Sumber informasi dalam jumlah tak terhitung banyaknya muncul melalui World Wide Web atau WWW. Perusahaan di seluruh dunia ini memiliki situs web dan laporan tahunannya tersedia secara cuma-cuma dan berbagai sumber internet dan lainnya. Banyaknya perusahaan juga menjawab permintaan atas laporan tahunan dan dokumen.
Banyaknya database komersial menyediakan akses terhadap data keuangan dan pasar saham. Ribuan puluhan perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan yang tercakup dalam database komersial ini umumnya perusahaan besar yang laporan keuangannya menarik perhatian para pengguna investor. Sumber informasi lain juga berharga adalah publikasi pemerintah, organisasi riset ekonomi, organisasi internasional PBB, organisasi akuntansi, audit, dan pasar surat berharga. Ketepatan waktu informasi, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers yang menyangkut laporan akuntansi berbeda-beda di tiap negara. Jangka waktu pelaporan keuangan dapat diestimasi dengan membandingkan akhir tahun fiskal sebuah perusahaan dengan tanggal laporan audit. Tanggal terakhir ini dianggap sebagai tanggal indikasi kapan informasi keuangan perusahaan pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Pertimbangan mata uang asing. Sebagian besar perusahaan di seluruh dunia menetapkan dominasi akuntansi keuangan dalam mata uang domisili nasional mereka dan membuat para analisis menghadapi dua permasalahan, yaitu satu, berkaitan dengan kemudahan pembaca, dua, menyangkut isi informasi. Bagi seorang pembaca yang terbiasa dengan dolar akan kebingungan apabila dinyatakan dengan euro. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mentranslasikan saldo mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Pengguna kurs untuk mentranslasikan akun-akun dalam mata uang asing dapat mendistorsikan pola keuangan yang terjadi dalam mata uang lokal. Perbedaan dalam format laporan. Format neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Buku acuan Transnational Accounting dapat digunakan secara lengkap. Perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang ada di tiap-tiap negara, meski menyulitkan perbedaan format laporan keuangan, tidak terlalu penting karena struktur dasar laporan keuangan cukup mirip di seluruh dunia. Dengan demikian, kebanyaknya perbedaan biasanya dapat direkonsiliasikan dengan sedikit usaha. Hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunannya dalam bahasa negara asal. Namun demikian, semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan tahunan dalam bahasa Inggris. Secara substansial, banyak isu substansial yang menghadapi para pengguna laporan keuangan internasional. Mungkin isu yang paling sulit adalah yang berkaitan dengan mata uang asing. Mungkin akan menimbulkan pengaruh yang sangat besar dalam akuntansi internasional selama beberapa waktu. Sebaliknya, masalah yang berkaitan dengan ketersediaan dan kredibilitas informasi secara perlahan semakin berkurang karena semakin banyaknya perusahaan, otoritas berwenang, dan bursa efek yang mengaku kepentingan untuk memperbaiki akses investor terhadap informasi yang tepat waktu dan kredibel. Penggunaan website untuk memperoleh informasi penelitian. Untuk memperoleh informasi penelitian, perusahaan banyak belum memanfaatkan secara optimal pengungkapan informasi perusahaan melalui website, baik untuk informasi keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi bagi investor. Kebanyakan informasi yang disajikan dalam website perusahaan adalah tentang produk atau jasa yang dihasilkan, serta banyak sekali perusahaan yang tidak mengupdate informasi yang disajikan. Adapun yang pertama itu Internet Financial and Sustainability Reporting. Semenjak tahun 1995 terdapat perkembangan penelitian empiris terkait dengan Internet Financial Reporting atau IFR yang merefleksikan perkembangan bentuk pengungkapan informasi perusahaan. Beberapa penelitian menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan dalam website perusahaan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Pritzker dan Wagenhofer 1999 dan Sansoko dan Luciana tahun 2008. Beberapa penelitian menguji sifat dan perluasan pelaporan keuangan pada website perusahaan sebagai instrumen yang berhubungan dengan stakeholder. Kedua, Corporate Social Responsibility atau CSR, pemahaman dan kesadaran dari entitas bisnis untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangkuan kepentingan dalam upaya minimasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif aktivitas operasional perusahaan menuju perkembangan berkelanjutan. Inilah yang kini dipahami sebagai CSR.
menguatnya paradigma pembangunan berkelanjutan dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR membuat pelaporan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dianggap sama pentingnya dengan pelaporan kinerja ekonomi. Masalah terbesarnya adalah bahwa mutu laporan non-finansial memang berjumlah sebanyak mutu laporan finansial. Selain usianya yang terpaut jauh, kesenjangan di antara keduanya ditandai dengan adanya derajat keformalan pihak yang dituju serta interval pelaporan. Gasdar 2007 menyatakan ada 4 hal yang membuat mengapa pelaporan non-finansial ini menjadi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan, semakin transparan perusahaan dalam aspek-aspek yang dituntut oleh seluruh pemangkuan kepentingannya, semakin tinggi pula lah reputasi perusahaan. Tentu saja kalau kinerja yang dilaporkan itu baik dan valid, karenanya perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerjanya dengan sungguh-sungguh. Validitas juga sangat penting karena pemangkuan kepentingan tidak akan pernah memanfaatkan perusahaan yang melakukan pembohongan publik. Yang kedua, melayani tuntutan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terpengaruh oleh dan biasa mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan. Tentu saja mereka yang terpengaruh hidupnya oleh perusahaan berhak untuk mengetahui aspek-aspek yang bersangkutan dengan menghadapi kehidupan mereka. Mereka yang biasa mempengaruhi perusahaan sangat perlu untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga pengaruh mereka biasa diarahkan ke tujuan yang tepat. Ketiga, membantu perusahaan dalam membuat berbagai keputusan. Laporan kinerja yang baik tentu saja akan memuat indikator-indikator yang akan membantu perusahaan melihat kekuatan dan kelemahan dirinya. Perusahaan bisa sedikit lebih tenang dalam aspek yang indikatornya menunjukkan kekuatan. Di sisi lain, perusahaan perlu mencurahkan sumber daya yang lebih besar untuk aspek yang tampak masih lemah. Perusahaan memiliki laporan periodik dan indikator yang konsisten sangat diperlukan di sini, sehingga naik turunnya kinerja bisa terpantau dan disikapi dengan keputusan yang tepat. Keempat, membuat investor dengan mudah memahami kinerja perusahaan. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di atas, ada kebutuhan yang semakin tinggi dari investor untuk bisa mengetahui kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Para investor jangka panjang benar-benar ingin mengetahui apakah modal yang ditanamkannya aman atau tidak. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang tinggi memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk terus berlanjut usahanya. Dan para investor tentu lebih berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin itu sempat materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.